tahun 2022. Universitas Negeri Malang dengan nomor induk mahasiswa 223129708046. Pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan tentang best practice yang saya buat dengan menggunakan metode STAR: situasi, tantangan, aksi, refleksi, dan dampak. Di mana lokasi PPL saya pada saat ini adalah di SMP Negeri 28 Solo Selatan, Kabupaten Solo Selatan, Sumatera Barat. Latar belakang masalah dari praktik pembelajaran ini adalah kurangnya minat dan motivasi belajar siswa. Hal ini ditandai dengan kondisi belajar mengajar yang tidak efektif. Misalnya, adanya peserta didik yang belum fokus dalam mengikuti pembelajaran. Pembelajaran masih terlihat pasif, masih ada peserta didik yang mengobrol dan tidur dalam kelas, serta proses pembelajaran masih terlihat monoton. Kondisi belajar mengajar yang tidak efektif ini akan dapat mempengaruhi faktor penyebab lainnya, misalnya rendahnya hasil belajar peserta didik. Kondisi ini tidak lepas dari pemilihan dan strategi mode pembelajaran yang diterapkan oleh guru. Dengan menerapkan mode pembelajaran yang inovatif, diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Praktik pembelajaran ini sangat penting untuk dibagikan karena masih banyak guru teman sejawat yang mengalami permasalahan yang sama dengan permasalahan yang saya alami. Di samping itu, praktik pembelajaran ini penting untuk dibagikan karena yang pertama, praktik pembelajaran ini bisa memotivasi saya sendiri untuk mampu mendesain pembelajaran yang inovatif. Yang kedua, praktik pembelajaran ini juga bisa memotivasi teman sejawat dalam mendesain pembelajaran yang inovatif. Yang ketiga, praktik pembelajaran ini bisa menjadi referensi dan inspirasi guru-guru lain tentang bagaimana cara mengatasi permasalahan pembelajaran ini. Untuk mengatasi situasi tersebut, saya melakukan wawancara dengan berbagai pihak, yaitu dengan teman sejawat, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Dari hasil wawancara tersebut, tantangan yang dihadapi adalah: yang pertama, rendahnya minat belajar peserta didik untuk mengikuti pembelajaran di sekolah. Yang kedua, rendahnya minat peserta didik untuk mengulang pembelajaran. Yang ketiga, rendahnya kemampuan literasi numerasi peserta didik sehingga menghambat pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran. Yang keempat, latar belakang pendidikan orang tua yang rendah sehingga kurang percaya diri untuk membimbing peserta didik di rumah. Yang kelima, pembelajaran masih berpusat pada guru atau teacher learning, dan metode yang digunakan masih menggunakan metode ceramah. Yang keenam, guru masih kurang menggunakan model pembelajaran yang inovatif, misalnya model problem based learning atau PBL dan model project based learning atau PJBL. Yang ketujuh, kurangnya menggunakan media pembelajaran yang bervariasi dan menarik. Kurangnya penggunaan media yang berbasis teknologi yang mendukung pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik abad ke-21 yang tidak lepas dari teknologi. Berdasarkan tantangan yang dihadapi, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah guru perlu menyusun strategi yang efektif untuk menumbuhkan minat dan motivasi belajar siswa. Misalnya, yang pertama, memilih pendekatan, metode, dan model pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik siswa. Yang kedua, memanfaatkan media pembelajaran yang bervariasi dan menarik. Yang ketiga, sebelum melakukan pembelajaran, saya menyampaikan manfaat dari pembelajaran yang dilakukan untuk membangkit semangat peserta didik. Yang ketiga, melakukan ice breaking sebelum pembelajaran dimulai atau ketika peserta didik sudah terlihat jenuh kembali. Untuk model pembelajaran inovatif, saya menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL dan project based learning atau PJBL. Adapun dampak dari aksi langkah-langkah yang dilakukan adalah: yang pertama, pemilihan metode yang bervariasi dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa. Yang kedua, pemilihan media pembelajaran yang menarik dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa.
Yang ketiga, pemilihan mode pembelajaran yang inovatif, yaitu PBL dan PJBL yang saya gunakan, dapat menumbuhkan berpikir kritis peserta didik. Itulah hasil best practice yang saya lakukan selama 2 siklus dalam PBL yang saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat